Kata orang, wanita hamil selalu memiliki auranya sendiri. Banyak dari mereka, terutama kalangan pria, yang tergila-gila pada wanita hamil. Aku pikir itu sangat-sangat tidak masuk akal. Wanita hamil sudah menjadi milik orang lain. Lalu kenapa banyak disukai? Aku kira semua pria akan benar-benar menggilai wanita hamil. Tetapi ternyata tidak. Suamiku, Alderic, tidak pernah sedikit pun terlihat bahagia ketika tahu ada anak kami di dalam tubuhku. Ia selalu berteriak ataupun mengejek saat dia melihat aku dengan banyak makanan di depanku. Kamu itu hanya berdua, tetapi lihat, makanan ini untuk 5 orang, ejeknya, sambil menyingkirkan satu persatu piring makanan dari wajahku. Tiap kali dia melakukannya, aku menjadi sangat membenci Eric. Bisa saja dia hanya meledek karena selalu terhibur saat melihat wajahku merenggut dan mendengus seperti kebanyakan pria. Dulu aku juga berpikir demikian, tapi sikap Eric semakin menunjukkan kalau dia terlihat jijik pada perutku yang semakin hari semakin besar. Semua ini salahmu. Aku tidak akan seperti ini jika kamu tidak melakukannya, gerutuku dalam hati. Beruntung, aku masih memiliki pekerjaanku dan tidak pernah sekalipun terbesit menuruti kemauan Eric untuk meninggalkannya. Di saat itu, bekerja menjadi hal yang sangat menyenangkan untukku. Bangun pagi dan memadu padanan pakaian menjadi salah satunya. Terlebih ketika aku harus berlomba dengan waktu untuk menghadiri sebuah rapat penting. Wah, rasanya sangat menyenangkan. Aku merasa menjadi orang yang sangat penting dan paling dibutuhkan, meski hanya sesaat. Sejak aku menyadari Eric jijik pada perut besarku, kami tidak pernah sengaja untuk berlama-lama berada di satu ruangan yang sama. Aku tidak nyaman jika terus dikritik atau diteriaki oleh Eric. Dia berubah menjadi nenek-nenek menyebalkan yang memiliki banyak aturan. Perut besarku sudah cukup membuatku sakit pinggang dan kelelahan. Belum lagi saat harus mondar-mandir kamar mandi karena tidak bisa menahan pipis. Rasanya lelah luar biasa. Aku tidak punya waktu lebih untuk mendengarkan semua ocehan Eric yang terdengar sangat menyebalkan. Selama 3 tahun menikah, dia sendiri yang ingin memiliki bayi laki-laki dan memintaku untuk memberikannya. Tetapi di saat itu sudah terjadi, dia justru terlihat tidak senang. Aku tidak pernah mengerti dengan apa yang ada di dalam pikiran para pria, terutama Eric. Selama 9 bulan, kami tidak pernah membicarakan lebih lanjut apa yang kami inginkan untuk bayi itu. Bahkan bertemu pun rasanya bisa dihitung dengan jari. Meski berada di satu rumah, aku dan Eric berusaha menyibukkan diri masing-masing agar tidak perlu repot-repot membuat alasan untuk menyingkir. Ketika Eric menjauhiku, aku justru mendapat banyak perhatian dari semua orang. Mereka selalu memprioritaskan aku, bertanya tentang bayiku, atau berusaha membuat semuanya terasa lebih mudah untuk aku. Beberapa kali aku harus pergi ke dokter, ditemani oleh rekan kerja atau sahabat, karena Eric menolak untuk menemaniku. Dia sangat memimpikan bayi laki-laki. Tetapi suatu hari,
Kami mengetahui dari hasil ultrason kalau bayi itu adalah perempuan. Dia akan menjadi idiot seperti kamu, teriaknya saat melihat hasil dokter hari itu. Aku tersentak dan menangis tepat di depan Erik. Bukannya merasa bersalah atau menenangkan aku, dia justru pergi begitu saja. Saat itu, aku merasa tidak berguna sebagai wanita. Aku merasa bersalah karena tidak bisa memberikannya bayi laki-laki. Selama ini, aku hanya berusaha untuk menjaga bayi kami tetap hidup dan sehat. Tidak terfikir kalau Erik akan semarah itu saat melihat hasil tes dari dokter. Erik semakin menjauhiku. Ia bahkan seringkali tidak kembali dan membiarkan aku sendirian di rumah. Hari kelahiran bayiku semakin mendekat, tetapi Erik semakin tidak bisa aku jangkau. Tiap malam, punggungku terasa sangat sakit dan aku kesulitan untuk tidur. Bayi di dalam perutku selalu bergerak, membuat aku merasa sangat tidak nyaman. Meskipun sangat bersyukur, dia aktif di dalam sana. Suatu hari, aku merasa seluruh badanku akan remuk. Hampir 1 bulan aku tidak tidur dengan nyenyak. Bergeser dan terus bergeser, mencari posisi nyaman yang tidak pernah ku temukan. Serba salah. Aku terpaksa pulang lebih cepat dari biasanya karena atasanku sudah melihat tanda kalau pekerjaan itu tidak bisa terselesaikan dengan baik karena kondisiku. Ketika memasuki rumah, aku melihat pintu kamar sudah terbuka. Aneh, pikirku. Aku tidak pernah membiarkan pintu itu terbuka saat aku meninggalkan ruangan. Tetapi rasa lelahku terlalu besar untuk memikirkannya. Hal pertama yang kuinginkan adalah dengan kasurku dan menenggelamkan diri di dalamnya. Namun, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Tidak pernah sekalipun aku pergi tanpa merapikan kasur. Tetapi hari itu, kasurku berantakan. Seperti ada seseorang yang sedang tidur sebelum aku datang. Erik, pikirku. Lalu aku membanting tubuh ke atas kasur, dan seketika kasurku berderak. Krak! Aku terguncang cukup keras dan hampir ditelan oleh kasurku. Di saat yang bersamaan, seseorang berteriak cukup kencang. Aku yang sedari tadi sudah mendambakan terlelap pun terpaksa harus membuka mata dan mencari sumber suara itu. Aku berusaha untuk berdiri, tetapi sangat sulit untuk semua kesakitan di punggung dan perut yang semakin membesar. Suara wanita itu meringis dan mendengus kasar pada seseorang. Aku mencari sumber suara itu sampai kulihat banyak helaian rambut di bawah kasurku. Aku sedikit membungkuk dan melihat ke kolong kasurku. Ternyata Erik bersembunyi bersama seorang wanita yang setengah berbusana di sana. Aku sangat terkejut sekaligus tertekan, hingga rasanya perutku menegang dan sakit yang tak tertahankan mulai mengelilingi perutku. Berulang kali aku mencoba menenangkan diri sambil mengatur napasku. Aku berkeliling mencari tas dan menelpon ambulan. Tak lama ambulan tiba dan mereka membuka paksa pintu rumahku. Aku ada di sini, teriakku, memberitahu para medis. Derap langkah mereka terdengar sangat berat dan cepat. Salah satu dari mereka membuka pintu kamar dan melihat ke arah kasurku dengan terkejut. Amelia,
Sedang apa kamu di sini? Seharusnya kamu di rumah mama, ucap seorang pria yang memakai pakaian medis. Meski sempat terpaku, tetapi pandangannya berakhir padaku. Ia menggendongku dengan sigap dan menaruhku ke atas kasur beroda. Dia juga berteriak, meminta kawannya menghubungi ambulan lain untuk mengeluarkan istrinya dan juga suamiku. Aku segera dibawa ke rumah sakit dan tiba tepat waktu. Pria itu sendiri yang menolongku melewati persalinan yang ku tahu belakangan namanya adalah Tommy. Ultrasound yang dilakukan dokter hari itu sepertinya salah, atau mungkin bayi kami terlalu malu menunjukkan dirinya, karena saat lahir ia adalah laki-laki. 3 hari setelah persalinan, Erik datang dengan memakai piyama rumah sakit yang sama, sambil memegang sebuket bunga. Maafkan aku mohon, aku sangat menginginkan bayi laki-laki, ucapnya sambil menyodorkan bunga kesukaanku. Maaf Erik, tapi sebenarnya dia bukanlah anakmu, jawabku santai. Apa maksudmu? Jadi selama ini kamu mengkhianatiku lebih dulu, sahutnya dengan nada semakin meninggi. Tentu saja tidak, aku bukan kau. Aku hanya tak mau anakku memiliki papa seperti kamu, balasku tak kalah emosi. Lalu siapa yang akan menjadi papa untuknya? Tanya Erik. Tommy yang akan menjadi ayah baptis yang tepat, balasku. Tommy yang baru membuka pintu ruangan hanya terdiam dan terkejut mendengar ucapanku. Sementara Erik menatapnya dengan sinis. Hei, seharusnya aku yang marah padamu karena sudah merebut istriku, teriak Tom. Kemudian Erik dengan wajah kesal meninggalkan aku dan Tom, tentu saja bersama bayiku, di dalam ruangan. Apa kamu serius? Tanya Tom. Tentu. Mungkin aku belum tahu siapa kamu, tapi melihat kita dikhianati bersama, sepertinya aku tahu kalau kamu adalah pria yang baik, jawabku. 1 tahun kemudian, Tom resmi menjadi ayah baptis untuk anakku. Sedangkan Erik resmi menjadi mantan suamiku. Aku tidak memperbolehkannya untuk bertemu dengan anakku. Dan sebagai gantinya, ia harus mengurus Amelia yang kehilangan kaki karena terjepit bingkai kasur terlalu lama. Hubunganku dengan Tom semakin baik. Tiap hari adalah hari baru untuk mengenalnya. Anakku tidak pernah mengenal siapa Erik, dan dia hanya tahu kalau Tom adalah satu-satunya ayah yang dia miliki. 2 tahun setelah kejadian itu, aku dan Tom resmi menikah. Seolah takdir memang menunjukkan jalan yang seperti itu. Aku kembali menjadi seorang wanita yang paling dicintai di dunia. Berbanding terbalik dengan Erik, pernikahan kami sederhana, namun memiliki keluarga yang bahagia. Berkat Tom, aku punya waktu lebih untuk merawat diri dan mengembalikan tubuhku seperti semula. Sekarang, tidak akan ada lagi wanita dengan perut besar di rumah kami. Meskipun aku sudah siap untuk memberikan anak untuknya, itu pun dengan catatan kalau dia tidak akan berubah menjadi nenek-nenek menyebalkan seperti Erik. Sekian